البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih mengenai syarah terhadap muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab. Syarah mengenai muqaddimah beliau yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, wariddatu, dan riddah itu, wariddatu 'anil Islam, dan riddah dari Islam itu maknanya adalah, kata beliau, maknaha ar-ruju'u 'anil Islam, kembali dari Islam. Apa maknanya? Kembali dari agama Islam menuju agama kekufuran. Itu makna riddah. Jadi murtad namanya. Namanya adalah orang tersebut murtad. Karena kemarin sudah kita bahas bahwasanya al-kafir, orang kafir itu ada dua jenis. Al-kafir al-asli sama al-kafir ghairul asli. Kafir yang memang asli sejak kecilnya kafir sampai besar bapak ibunya kafir, itu namanya kafir asli. Adapun kafir yang tidak asli, yaitu kafir yang murtad ini, semula dia agamanya Islam, namun di pertengahan hidupnya atau mungkin di akhir hidupnya dia pindah dari agama Islam kepada agama kekufuran. Itu namanya murtad. Kata beliau, min irtadda idza raja'a, dari kata irtadda, apabila dia kembali. Artinya itu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, dan janganlah kalian kembali ala adbarikum, kembali ke belakang, dalam artian kembali dari agama Islam menuju agama kekufuran, yang dengan sebab perbuatan tersebut apa? Fatanqalibu khasirin, niscaya kalian akan terbalik menjadi orang-orang yang rugi. Karena orang-orang yang beragama Islam kemudian dia kembali kepada agama kekufuran, maka dia berada dalam kerugian. Kenapa demikian? Karena amalannya terhapus, amalannya tidak diterima sama sekali. Wa qala subhanahu, dan Allah Ta'ala berfirman, wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang murtad dari kalian, murtad an dinih, dari agama Islam, kembali dari agama Islam menuju agama kekufuran, agama orang kafir, fayamut, kemudian ketika dia murtad tersebut meninggal, kemudian dia meninggal wa huwa kafir, dalam keadaan kafir, naudzubillah. Semula Islam, kemudian karena sedikit daripada dunia, iming-iming daripada dunia, kemudian dia kembali kepada agama kekufuran, meninggalkan agama Islam. Na'udzubillah. Seperti ini perkara yang mungkin. Kenapa tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya di sana ada penduduk neraka, penduduk surga. Di antara penduduk neraka adalah orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang murtad ini di antara. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Karena dunia itu adalah fitnah yang sangat besar, termasuk fitnah yang terbesar, yang membuat seseorang semula, di pagi harinya dia adalah orang yang berada di atas sunnah, berada di atas agama Islam, berada di atas Al-Quran, namun sore harinya sudah menjadi apa? Sudah menjadi kafir, sudah menjadi hizbi, sudah menjadi jauh daripada as-sunnah contohnya. Itu perkara yang mungkin ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, badirul bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian beramal sebelum datang pada kalian fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, yang mana fitnah tersebut bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Yang gelap gulita, manusia tidak bisa berjalan kecuali dengan cahaya. Cahaya yang dimaksud sini adalah cahaya ilmu. Adapun kita berjalan di malam hari tidak bisa, mungkin
dengan cahaya yang lainnya, mungkin cahaya lampu, cahaya senter. Begitu pula kita berjalan di muka bumi ini yang penuh dengan gejolak fitnah ini, tidak bisa berjalan secara lurus atau berada di atas jalur yang benar kecuali dengan ilmu. Naam. Faulaika habitat a'maluhum. Ini yang beliau sebutkan nanti. Kemudian kisah yang disebutkan Rasulullah dalam hadis tersebut, naam, dikarenakan ke fitnah tersebut bagaikan malam yang gelap gulita, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Bayangkan ini, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari orang tersebut masih beriman, kemudian di sore hari menjadi kafir, naudzubillah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sebaliknya, di sore hari dia masih beriman, berada di atas keimanannya, namun di pagi harinya langsung berubah menjadi kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya dikarenakan mengharapkan sedikit daripada dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadisnya sahih, rawahu Muslim, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Naam, barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di sini. Naam, balasan orang-orang yang murtad ini, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itu adalah orang-orang yang terhapus amalannya, hancur amalannya di dunia dan di akhiratnya. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah orang-orang penduduk neraka. Hum fiha khalidun, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Jadi jangan berharap orang yang mendapatkan ancaman hukuman neraka, yang mereka memang sudah kekal di dalamnya, itu jangan berharap bisa keluar. Nah, baik itu orang kafir yang asli atau orang kafir yang murtad ini, jangan berharap bisa keluar. Hatta pamannya Rasulullah, pamannya Rasulullah Abu Thalib, ya, pembelaan beliau atau pembelaan Abu Thalib ini kepada beliau, kepada Rasulullah SAW sangat kuat, sangat besar. Bahkan beliau, Rasulullah SAW menyayangi Abu Thalib ini, dan Abu Thalib juga cinta pada Rasulullah. Namun kecintaan seperti ini tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Dikarenakan hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pamannya Rasulullah Abu Thalib ini menjadi penduduk neraka kekal di dalamnya karena tidak menerima arahan dan juga nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasulullah ketika menjelang matinya pamannya itu Abu Thalib namanya Abdul Manaf, ya. Abu Thalib namanya Abdul Manaf. Nah, jadi waktu itu Rasulullah ziarah, mengunjungi, ingin mentalkin pamannya ini, mengatakan, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Ini, bayangkan ini, usahanya Rasulullah sangat besar, dan bagaimana caranya bisa menyelamatkan pamannya ini, pembelaan pamannya terhadap Rasulullah ketika berdakwah, ketika diganggu oleh kufar Quraisy, pamannya membela. Tapi apa upaya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku jadikan hujah nanti untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun waktu itu terjadilah apa yang terjadi, yaitu didampingi oleh dua orang yang sangat jahat. Dua orang ini membisik-bisiki Abu Thalib agar tidak menerima talqin Rasulullah SAW. Siapa dua orang ini? Dua orang ini adalah Abu Jahal. Abu Jahal dengan siapa? Dan Abdullah bin Umayyah. Abdullah bin Umayyah dan juga Abu Jahal ini waktu itu membisik-bisiki Abu Thalib, jangan kamu pedulikan. Apakah kamu atarghabu an millati Abdul Muthalib? Dikitukan, wahai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Agamanya Abdul Muthalib itu agama kakeknya Rasulullah, agama jahiliyah gitu loh. Jadi waktu itu Abu Jahal dan juga Abdullah ini mengatakan seperti itu. Wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Akhirnya kena syubhat dia. Dan akhirnya apa? Fama ta'ala millati Abdul Muthalib. Fa'aba ayyaqula la ilaha illallah. Fama ta'ala millati Abdul Muthalib. Maka pamannya Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah sudah berusaha semaksimal mungkin mentalkin dan berusaha untuk menyelamatkannya, namun karena teman duduk yang jelek ini, akhirnya apa? Tidak ada faedahnya. Dalam artian di akhir hayatnya apa Abu Thalib? Fa'aba ayyaqula la ilaha, enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, fama ta'ala millati Abdul Muthalib, maka dia meninggal berada di atas agamanya Abdul Muthalib, agama kekufuran,
agama jahiliyah. Nah, Abdul Muthalib ini. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya walaupun seperti pamannya Rasulullah berada di azab api neraka yang paling ringan, azab neraka yang paling ringan, bayangkan. Tapi, nah bagi kita sangat ngeri. Paling ringannya di sana itu, nah orang berdiri di atas bara api, nah hingga otaknya mendidih, bayangkan itu. Dan itu apa? Kekal di situ. Abu Thalib kekal. Sehingga Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat untuk pamannya, tapi syafaat apa? Syafaat untuk takhfif. Jadi syafaat Rasulullah, nah untuk pamannya itu bukan untuk mengentaskan dari neraka, bukan. Bukan agar paman itu selamat dari neraka, bukan. Cuman apa? Takhfif. Nah, takhfif itu maksudnya keringanan. Semula mungkin berada di api neraka yang paling bawah, akhirnya karena dengan syafaat Rasulullah, kata Rasulullah apa? Rasulullah SAW mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, kata Rasulullah. Kalau seandainya bukan karena aku, bukan syafaatku yang Allah Ta'ala izinkan, nescaya dia, itu pamanku, berada di kerak api neraka yang paling bawah. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Permisalannya sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Nah, dijatuhkan batu dari atasnya hingga dasarannya itu, nah berapa jaraknya? 70 kharifah, 70 tahun. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Nah, itu bayangan neraka. Kemudian berikutnya kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ayyuhal mu'minun. Nah, wa hadza tahdhirun syadidun minallahi lil mu'minin, kata beliau. Ini adalah peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Wa may yartadid minkum, dan barang siapa yang murtad dari kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, an dinihi, dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, walam yatub qablal maut wa yarji' ilal Islam. Ini, perhatikan ini. Dia meninggal dalam keadaan kafir dan tidak taubat sebelum kematiannya dan tidak kembali kepada agama Islam. Ini syaratnya. Berarti mafhumnya apa? Mafhumnya kalau seandainya dia sebelum meninggal bertaubat, dan kembali kepada Islam, insya Allah diampuni. Tapi ingat ya, jangan menjelang kematiannya. Adapun menjelang kematiannya ketika nyawa sudah di kerongkongan, tidak diterima sama sekali. Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubatnya seorang hamba selama dia belum apa? Yugharghir, sebelum nyawa itu berada di kerongkongan. Nah, naudzubillah ya. Kalau sudah sampai situ sudah enggak bisa diterima lagi. Faqad habitat a'maluhum, kata beliau. Sungguh telah terhapus amalan-amalan mereka. Ai batulat. Nah, maknanya adalah batulat, telah terbatalkan, hancur, hilang, hangus amalan-amalan mereka. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhiratnya. Naudzubillah ya. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka itu adalah penduduk api neraka dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian qala Allah Ta'ala, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya orang-orang yang mereka murtad kembali ke belakang, dalam artian mereka itu kembali ke agama yang sebelumnya atau agama jahiliyah, agama kekufuran. Padahal apa? Min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas tampak di hadapan mereka petunjuk jelas, agama Islam jelas, dan dia paham itu Islam yang benar seperti ini ajarannya, malah dia kembali keluar dari agama Islam, kembali pada agama kekufuran. Itu yang dikhawatirkan. Apa itu? Asyaitanu sawwala lahum. Sungguh syaitan itu telah menghias-hiasi mereka, merayu mereka, dan memberikan angan-angan mereka yang panjang. Jadi memperpanjang angan-angan mereka. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Namun jangan khawatir, dalam artian jangan bersedih. Orang yang kita dakwahi kok tidak nerima, orang yang kita dakwahi sampai bertahun-tahun tidak nerima dakwah kita, sudah kita sampaikan dengan hujahnya, dengan buktinya, dengan burhannya, dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, tidak terima juga. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Kita insya Allah ma'jur, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dakwah kita yang karena ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya ada di antara para nabi yang nanti di hari kiamat, nah mereka didatangkan, ada yang di antara mereka tidak memiliki apa? Memiliki umat, atau dalam artian tidak memiliki pengikut. Wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad, wan nabiyyu ma'ahu rajul wa rajulan. Ada di sana nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ada juga nabi yang pengikutnya cuma satu atau dua. Nah, dan pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk yang banyak.
Yang paling banyak ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun jangan khawatir dan jangan merasa sedih dakwah kita tidak diterima atau belum diterima. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala akan menggantikan yang lebih baik, lebih bagus daripada itu. Mungkin dakwah kita diterima setelah kita meninggal. Mungkin dakwah kita berkembang setelah kita meninggal. Seperti itu. Itu perkara yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga dakwah kita diterima seketika itu juga seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini, "Ya ayyuhalladzina amanu, man yartadda minkum an dinih, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim." Barakallahu fikum. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasaufa, niscaya kelak, ya'tillah, Allah Ta'ala akan mendatangkan biqaumin, dengan kelompok kaum atau sekelompok kaum yang apa? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kaum tersebut dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gantinya. Jadi biarkan mereka murtad sudah. Yang jelas kalian cuma mendakwahkan yang benar seperti ini, yang hak seperti ini. Nah, ini bid'ah, ini batil, ini sunnah, ini adalah tauhid, ini syirik. Itu dakwah kita. Tidak ada paksaan dalam agama ini. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Kita tidak bisa memaksa, cuman bisa menyampaikan yang benar seperti ini yang hak, itu yang batil. Adapun maksa itu bukan ajaran al-Islam, bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman bisanya menyampaikan. Adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, fasawfa ya'tillahu biqaumin, kelak Allah Ta'ala akan mendatangkan dengan sekelompok kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kaum tersebut Allah Ta'ala mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adzillatin 'alal mu'minin, bayangkan sifatnya ini. Mereka lemah lembut terhadap kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, namun mereka keras dan bengis terhadap orang-orang kafir, tidak suka. Nah, tidak suka dengan orang kafir karena kekufurannya dan juga mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penduduk neraka. Nah, man yartadda minkum an dinih, kata beliau, barang siapa yang dia itu murtad atau di antara kalian murtad dari agamanya, kata beliau maknanya adalah yarji an dinih, kembali dari agamanya. Maksudnya adalah kembali dari agama Islam menuju agama kekufuran. Fa fi hadil ayat tahdhiru minar riddati wal wa'idu 'alaiha. Di dalam ayat-ayat ini ada peringatan terhadap apa? Riddah, kemurtadan, dan juga ancaman terhadap kemurtadan tersebut. Jadi orang yang murtad itu kena ancaman. Jangan sekali-kali kita murtad atau dalam artian tertipu dengan dakwah-dakwah mereka. Nah, mungkin mereka berdakwah mengajak manusia untuk menjadi murtad dengan uang, dengan harta, dengan makanan, dengan pakaian. Jangan tertarik dengan mereka. Nah, jangan sekali-kali tertarik dengan mereka. Mereka kelihatannya di dunia kaya, punya harta, punya rumah mewah, namun itu cuma sebatas di dunia saja. Di akhirat, kemana mereka kembali? Kembali ke neraka. Nah, neraka adalah maswal lahum, tempat kembalinya mereka. Barakallahu fikum. Itu sudah kita bahas, kita baca dalam hadis. Sekarang dalam ayat. Sekarang dalam hadis. Kata beliau, wa amal ahaditsu, adapun dalil-dalil yang bersumber dari hadis, kata beliau, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadisnya Abdullah bin Mas'ud, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas. Tidak dihalalkan atau tidak halal darahnya kaum atau darahnya seorang muslim kecuali dengan salah satu 3 perkara. Jadi pada asalnya darahnya kaum muslimin itu haram. Jangan sekali-kali kita membuat kezaliman, membunuh, bahkan jangan sampai. Karena pada asalnya apa? Haram. Kecuali bi ihdas salas, kecuali dengan salah satu 3 perkara ini. Apa pertama? Yang pertama, darahnya kaum muslimin itu jadi halal apabila terjatuh dalam 3 perkara ini. Yang pertama apa? As-sayyibuz zani, orang yang sudah apa? Sudah duda, sudah bersuami atau sudah beristri tapi berzina. Nah, ini hukumnya apa hukumannya? Hukumannya dirajam. Dirajam itu nanti dilempari dengan batu sampai meninggal. Itu namanya rajam. Itu dulu di dalam Al-Qur'an ada lafaz seperti itu. Nah, cuman perlu kita ketahui lafaz seperti itu dalam Al-Qur'an sudah dihapus lafaznya. Tapi hukumnya masih berlaku sehingga tegak hari kiamat.
Hukum rajam itu masih berlaku, cuman dalam Al-Qur'an sudah dihapus. Dulu dalam Al-Qur'an itu ada, sebagaimana dalam hadis itu termasuk ayat yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah apa? Nah, sebutkan dalam hadis itu yang sudah mansuh, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Itu lafadznya dulu ada seperti itu. Nah, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Apa artinya? Artinya adalah seorang laki-laki yang sudah menikah, sudah beristri, atau seorang wanita yang sudah bersuami, kemudian dua-duanya berzina, farjumuhuma, maka rojamlah keduanya itu albattah selama-lamanya, dalam artian sampai mati. Sebagai apa? Nakalan minallah, sebagai bentuk hukuman dari Allah Ta'ala, wallahu azizun hakim. Dan Allah Ta'ala itu zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, itu dalam hadis ada ya. Jadi dulu termasuk ayat yang diturunkan dalam Al-Quran seperti itu lafadznya. Nah, dan ini perkara yang apa? Perkara yang sudah diketahui ahlu tafsir. Dalam artian di tafsir disebutkan bahwasanya dalam Al-Quran terkadang ada yang dihapus lafadznya, ayatnya masih ada, ya, dihapus lafadznya, hukumnya masih berlaku, atau terkadang dihapus dua-duanya, lafadznya nggak ada, hukumnya tidak ada juga, atau terkadang lafadznya tidak ada, hukumnya masih berlaku. Itu banyak sekali. Nah, atau dihapus hukumnya, lafadznya masih ada juga ada. Itu dalam ilmu tafsir. Nah, contoh lain yang lafadznya sudah dihapus, kemudian hukumnya juga sudah dihapus, tapi apa? Tapi dengan sunnah ngapusnya. Adalah ayatul radha'ah. Ayat radha'ah itu ayat yang berkaitan masalah sepersusuan. Dahulu kalau orang dikatakan saudara sepersusuan, anak sepersusuan itu kalau menyusu 10 kali susuan. 10 kali susuan sampai kenyang itu baru dikatakan saudara sepersusuan. Namun kalau sekarang atau setelah dimansuh, dihapus, cukup 5. Paham? Cukup 5 kali susuan. Sekarang 5 kali susuan sudah dikatakan saudara sepersusuan. Itu termasuk apa? Termasuk ayat yang dihapus dalam Al-Qur'an. Cuman hukumnya itu tadi, hukumnya kembali kepada yang nasikh. Sehingga nanti ada mansukh, ada nasikh. Nah, ada yang dihapus, ada yang penghapus. Yang dihapus ini tidak diamalkan, yang penghapus inilah yang kita amalkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Wan nafsu bin nafsi. Nah, yang pertama tadi adalah orang yang berzina, yang sudah beristri atau bersuami kemudian berzina, dirajam. Yang kedua wan nafsu bin nafsi. Apa itu? Wan nafsu bin nafsi maknanya adalah apa? Maknanya adalah qisas. Ya, membunuh dibalas dengan membunuh itu. Nah, kemudian berikutnya wa tarikul dinihi, ini orang yang meninggalkan, pergi dari agamanya. Nah, paham ya? Wa tarikul dinihi, pergi dari agamanya. Hadza wasyahid, ini syahidnya. Wa tarikul dinihi al-mufariqul jamaah, orang yang dia itu pergi dari agamanya dan dia itu apa? Memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Murtad maknanya. Ini termasuk kekufuran ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Jadi hukuman bagi yang murtad itu adalah dibunuh. Hukumannya dibunuh. Nah, dikit lagi. Fa in kana al-murtadun jama'atan lahum syaukah. Sekarang kalau ternyata yang murtad itu banyak sekali orangnya, enggak satu orang, tapi orangnya jamaah sekelompok itu, lahum syaukatun, tapi dia memiliki kekuatan. Nah, dia memiliki kekuatan, fa innahum yuqataluna kama qatala Abu Bakar As-Siddiq al-murtaddin. Nah, perhatikan ini. Sekarang kalau ternyata yang murtad itu banyak orang, bukan satu orang, maka mereka itu diperangi juga. Dan mereka memiliki kekuatan, maka diperangi sebagaimana siapa? Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Ketika itu mereka tidak mau bayar zakat, diperangi sama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq namanya siapa? Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah itu namanya Utsman. Jadi Abu Bakar Siddiq namanya Abdullah bin Utsman. Jadi waktu itu Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Diperangi karena waktu itu murtadnya banyak juga ya. Hatta akhda'ahum lil Islam, hingga beliau Abu Bakar Siddiq ini menundukkan mereka untuk kembali kepada agama Islam. Wa qutila man qutil minhum ala riddatih. Waktu itu ada terbunuhlah orang yang terbunuh dari kalangan mereka tapi berada di atas kemurtadan. Ada yang terbunuh masih di atas kemurtadan. Wa taba man taba minhum, ada juga yang bertobat. Faqatalahum radhiyallahu anhu muhaqqiqan bidzalika.
Kemudian Abu Bakar Siddiq memerangi mereka orang-orang murtad tersebut dalam rangka muhakkikon. Apa muhakkikon itu? Mewujudkan bidzalik dengan perbuatan tersebut qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna laumata laim. Jadi dalam rangka mewujudkan firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian atau di antara kalian dari agamanya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan sekelompok kaum yang Allah Ta'ala mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka adillah, mereka itu lemah lembut, penyayang terhadap kaum mukminin, dan mereka aizzah, mereka keras dan tidak suka terhadap orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Naam. Barakallahu fikum. Insyaallah besok kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya mengenai sebab turunnya ayat tersebut yang insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.